Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4162 sampai bab 4164. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Chen Ping saat ini sedang melihat Xiao Feng ke dalam melalui sangkar besi. Xiao Feng sedikit mengangkat kepalanya untuk melihat Chen Ping dan menundukkan kepalanya lagi. Pada saat ini, Xiao Feng jelas sadar dan tidak memiliki gejala haus darah. Ekspresinya terlihat sangat kuyu. Lagi pula, siapapun yang dikurung seperti ini tidak akan merasa enak. Rekan Daois, bisakah kamu memancarkan nafas di tubuhmu? Jangan sengaja menekannya, agar aku bisa lebih memeriksa penyebabnya. Chen Ping dengan tenang berkata pada Xiao Feng di dalam sangkar besi. Xiao Feng mengangkat kepalanya sekali lagi, matanya secara mengejutkan menunjukkan rasa kasihan saat dia berkata, "Nak, tidak perlu menyia-nyiakan usahamu. Manfaatkan kenyataan bahwa aku tidak ingin membunuh siapapun saat ini. Kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Saya menyarankan Anda untuk pergi. Penyakit saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda lihat. Sejak saya mengungkap daftarnya, saya harus melihat penyakit Anda, atau semua kultivasi saya akan sia-sia." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Kamu masih bisa hidup jika menyia-nyiakan kultivasimu, tetapi kamu akan mati jika memberiku perawatan medis," kata Xiao Feng. "Tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Aku yakin penindasanmu juga sangat menyakitkan. Anggap saja itu sebagai kesenangan. Bunuh aku dan aku tidak akan menyalahkanmu." Chen Ping tahu bahwa sangat menyakitkan bagi Xiao Feng untuk menekan kegilaan dalam dirinya. Namun, Xiao Feng menekannya seperti ini, membuat Chen Ping sulit menganalisis penyebab sebenarnya dari penyakitnya. Xiao Feng menghela nafas saat nafas di dalam tubuhnya mulai memancar perlahan. Saat ini, Chen Ping merasa aura Xiao Feng sangat agung, layak menjadi seorang jenius. Bahkan dalam situasi ini, hembusan nafas sekecil apapun membuat kulit kepala terasa kesemutan. Bahkan jika mereka dipisahkan oleh sangkar dan formasi besi, para ahli pil itu merasakan aura seolah-olah ada gunung besar yang terus-menerus memberikan tekanan pada tubuh mereka. "Kamu memeriksanya, tapi aku akan menyarankanmu untuk bergegas. Hal lainnya adalah jangan menyentuhku. Tapi sebelum kamu memeriksanya, aku ingin memohon sesuatu padamu." Xiao Feng berkata dengan lembut pada Chen Ping. "Ada apa?" Chen Ping sedikit terkejut. Dia tidak mengerti untuk apa Xiao Feng memohon pada dirinya sendiri. "Setelah pemeriksaan, beri aku racun dan biarkan aku mati. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi." Suara Xiao Feng seperti nyamuk, hanya Chen Ping yang bisa mendengarnya. Chen Ping membeku, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Bagaimana kamu yakin aku tidak akan bisa menyembuhkanmu? Penyembuhan itu tidak baik." Xiao Feng menggelengkan kepalanya. "Saya telah disembuhkan oleh lebih dari selusin ahli pengobatan, dan tanpa kecuali orang-orang ini semuanya telah meninggal. Saya tidak ingin membunuh orang dengan santai lagi dan saya tidak ingin tinggal di kandang ini selamanya. Anggaplah saya memohon kepada Anda untuk memberi saya racun agar saya bisa mati dengan layak." Mata Xiao Feng merah padam, tapi tulus dan bukan hanya ucapan biasa. "Baiklah, aku berjanji, jika aku tidak bisa menyembuhkanmu, aku akan memberimu pil racun." Chen Ping mengangguk. Xiao Feng tersenyum, senyuman di wajahnya yang menyedihkan. "Terima kasih, Chen Ping." Sebaliknya, memadatkan ki spiritualnya, lalu membentuk kabut spiritual putih yang langsung mengalir ke tubuh Xiao Feng. Hanya setelah beberapa saat, Chen Ping melompat turun dari bingkai itu. Xiao Feng membeku, alisnya sedikit berkerut.
Xiao Yuanshan, sebaliknya, memasang ekspresi muram di wajahnya dan melihat Chen Ping telah menyelesaikan ujiannya hanya dalam beberapa saat, kepercayaannya pada Chen Ping melemah beberapa poin lagi. Terutama dialog yang baru saja mengikuti Xiao Feng, meski suara keduanya sangat kecil, namun semuanya terdengar oleh Xiao Yuanshan. Alasan mengapa Xiao Yuanshan tidak mengatakan apapun adalah karena dia sedang menunggu, dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Chen Ping. Jika Chen Ping benar-benar berani memberikan racun kepada putranya sendiri, dia tidak akan ragu untuk menebas Chen Ping. Chen Wenliang dan yang lainnya melihat Chen Ping hanya memeriksanya tanpa berhati-hati sama sekali, juga sedikit penasaran. Orang ini, apotekernya dari mana? Bahkan jika dia mengungkap daftarnya, dia bahkan tidak memeriksanya dengan cermat. Apakah dia bercanda dengan hidupnya? Anak muda, terlalu sok, tidak akan lama, akan ada saatnya dia menangis. Setiap tahun, orang mati karena berpura-pura, tapi aku khawatir orang ini masih menjadi orang pertama yang berani berpura-pura di depan Kaisar Xiao. Kerumunan berbicara tentang Chen Ping, masing-masing mencibir. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Bahkan Kuyang Wufeng menggelengkan kepalanya sedikit, berpikir bahwa Chen Ping terlalu asal-asalan. Song Qi, sebaliknya, mendesah pelan, bibit yang cukup bagus. Sayang sekali dia tidak tahu untuk tetap bersikap rendah hati. Song Qi dapat mengatakan bahwa bakat alami Chen Ping sangat bagus. Sayang sekali dia terlalu sok. Bakat alami yang begitu bagus terbuang sia-sia. Liu Ruyan dan Ni Heng, sebaliknya, dipenuhi dengan kegugupan, dan ketika mereka melihat Chen Ping melompat turun dari bingkai, mereka semua menyambutnya. Jika seseorang mengambil tindakan melawan Chen Ping, mereka akan bertarung sampai mati untuk melindunginya. Rekan Daois Chen, tidakkah kamu perlu memeriksanya secara detail? Chen Wenliang berjalan mendekat dan berkata pada Chen Ping, "Saya sudah memeriksanya, saya sudah tahu penyebab penyakitnya, saya tidak perlu memeriksanya lagi." Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Dalam waktu sesingkat itu, Anda sudah tahu di mana letak penyebab penyakitnya. Chen Wenliang merasa sangat sulit dipercaya. Hanya beberapa saat saja, dan Chen Ping tahu penyebab penyakitnya. Presiden Chen, sebagai apoteker, Anda harus memahami bahwa mengetahui penyebab penyakit bukanlah soal jangka waktu. Semakin seseorang dapat mengetahui penyebab penyakitnya secara sekilas, semakin besar kepastian yang dimiliki seseorang tentang obatnya. Kata Chen Ping. Itu juga benar. Chen Wenliang mengangguk. Rekan Daois Chen, saya ingin tahu apakah Anda memerlukan bantuan saya? Kali ini ketika saya datang untuk berpartisipasi dalam konferensi ahli pil, saya membawa beberapa ramuan abadi dan obat-obatan roh, jadi jika Anda membutuhkannya untuk alkimia, saya dapat memberikannya kepada Anda. Terima kasih, Presiden Chen, saya punya beberapa untuk diri saya sendiri, itu sudah cukup. Hanya perlu mencarikan saya tempat terpencil untuk memurnikan pil. Kata Chen Ping. Tidak apa-apa. Setelah Chen Wenliang selesai berbicara, dia melihat ke arah Su Tianshuo dan berkata, Presiden Su, saya harap Anda dapat mengeluarkan ruang alkimia dari persekutuan apoteker Anda, sehingga Daois Chen dapat menggunakannya. Tidak masalah, Su Tianshuo mengangguk. Xiao Yuanshan melihat Chen Ping begitu yakin, jadi dia bertanya, "Adik, apa sebenarnya penyebab penyakit anakku?" Lebih dari selusin apoteker datang menemuinya, tetapi tidak satupun dari mereka yang menjelaskannya. Kaisar Xiao, maafkan aku karena tidak bisa memberitahumu saat ini. Setelah menyembuhkan putramu, tentu saja aku akan mengatakannya. Chen Ping menjual ceritanya dan tidak menceritakannya kepada Xiao Yuanshan.
Xiao Yuanshan sedikit terkejut sebelum menganggukkan kepalanya. Bagus, kalau begitu aku akan menunggu. Chen Ping, kamu yakin atau tidak? Ruyan Liu bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, kalian tunggu aku di sini. Aku tidak pernah melakukan apapun yang aku tidak yakin. Chen Ping dengan lembut membelai kepala Ruyan Liu. Di bawah kepemimpinan Chen Wenliang, Chen Ping memasuki ruang alkimia perkumpulan apoteker wilayah barat. Dan kemudian pintu besi yang berat itu ditutup sehingga orang luar tidak bisa mengetahui alkimia Chen Ping. Lagi pula, alkimia juga merupakan rahasia setiap apoteker yang tidak ingin dilihat orang. Duduk di dalam ruang alkimia, Chen Ping mempersembahkan Shen Nongding dan mulai menyiapkan pil yang dimurnikan. Nak, aku bisa memberitahumu, tidak ada jiwa iblis yang merasuki orang ini. Haus darahnya yang luar biasa ini bukan disebabkan oleh jiwa iblis. Raja Iblis Awan Merah berkata pada Chen Ping. Raja Iblis Awan Merah tidak tahu cara menemui dokter. Dia juga tidak tahu keterampilan medis apapun, tetapi dia mampu mendeteksi apakah ada jiwa iblis di tubuh Xiao Feng. Banyak orang yang dirasuki oleh jiwa iblis tiba-tiba menjadi maniak dan haus darah, dan keseluruhan pribadi mereka akan berubah. Tentu saja aku tahu, jika itu hanya kerasukan jiwa iblis, tidak akan butuh waktu bertahun-tahun sampai tidak ada yang bisa melihatnya. Chen Ping tersenyum tipis. Kalau begitu katakan padaku, apa sebenarnya penyakit orang ini? Raja Iblis Awan Merah juga sangat penasaran. Penyakit apa yang menyebabkan seseorang tiba-tiba terbangun dan tiba-tiba menjadi maniak dan haus darah? Penyakit hati, Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Penyakit hati. Raja Iblis Awan Merah membeku. Apa maksudmu? Tidak ada artinya, itu hanya penyakit hati. Tubuh Xiao Feng ini tidak sakit, tapi dia mengidap penyakit hati. Dia menderita gangguan mental yang disebabkan oleh gangguan hati iblis, sedemikian rupa sehingga dia kadang-kadang terjaga. Tetapi di lain waktu, dia menjadi maniak dan haus darah. Penyakit seperti ini ada nama lain, disebut psikosis interstitial, kata Chen Ping. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Psikosis. Raja Iblis Awan Merah bingung. Dia tidak tahu apa itu penyakit mental. Bagaimanapun juga, sebagai orang dari alam surgawi, baik kesadaran ilahi maupun lautan kesadarannya sangat besar, jadi mustahil untuk memiliki penyakit mental apapun. Bahkan para kultivator biasa pun tidak dapat menderita psikosis. Lagi pula, setiap kultivator akan mengembangkan kesadaran ilahi mereka. Penyakit jiwa hanya ditemukan pada orang biasa, hanya di dunia sekuler. Banyak penyakit mental disebabkan oleh gangguan langsung akibat tekanan mental. Itu karena orang biasa belum mengembangkan kesadaran ilahi mereka dan tidak dapat menahan tekanan. Psikosis mustahil bagi para kultivator. Tapi sekarang Chen Ping sebenarnya telah mendiagnosis Xiao Feng, seorang kultivator alam Mahayana, menderita penyakit mental. Ini adalah sesuatu yang jika ada ahli pil lain, dia akan mengutuk Chen Ping sampai mati. Chen Ping mulai memurnikan pilnya, dan segera dari dalam tripod Shenong itu, 2 pil perlahan muncul. 1 pil putih dan 1 hitam, pil berwarna sangat berbeda. 2 jenis pil, mungkinkah penyakit mental apapun yang Anda bicarakan perlu disembuhkan dengan 2 pil berbeda? Raja Iblis Awan Merah bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak, yang dibutuhkan hanya 1, tapi keduanya efektif. Terserah dia yang memilih. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Menyingkirkan tripod petani ilahi, pintu ruang alkimia perlahan terbuka. Mata semua orang terfokus pada tubuh Chen Ping. Rekan Daois Chen, bagaimana? Chen Wenliang bertanya.
Aku sudah menyempurnakan ramuannya, jadi aku bisa membawanya ke Kaisar Xiao untuk diambil sekarang. Ramuanku, obatnya akan menghilangkan penyakitnya, Chen Ping berkata dengan percaya diri. Bagus, kalau begitu cepat pergi dan biarkan Pangeran Kekaisaran Xiao yang meminumnya. Melihat Chen Ping begitu percaya diri, Chen Wenliang menyuruh Chen Ping untuk segera pergi dan memberikan obat kepada Xiao Feng. Tapi saat Chen Ping sedang berjalan menuju Xiao Feng, dia dihentikan oleh Xiao Yuanshan. Pelan-pelan, saya ingin memeriksa pil yang telah Anda saring sebelum memberikannya kepada anak saya. Xiao Yuanshan takut Chen Ping benar-benar memurnikan pil racun untuk putranya. Tidak masalah. Chen Ping mengeluarkan 2 pil yang telah dimurnikannya. Xiao Yuanshan juga bukan seorang apoteker, jadi tentu saja dia tidak akan bisa memeriksanya. Jadi dia melihat ke arah Su Tianshuo dan Ouyang Wufeng yang berada di samping dan berkata, "Presiden Su, Tuan Ouyang, saya juga mengundang Anda untuk mengidentifikasi ramuan-ramuan ini." Kedua orang itu tersanjung dengan ajakan Xiao Yuanshan dan segera berkumpul. Alasan mengapa Xiao Yuanshan tidak mengizinkan Chen Wenliang mengidentifikasinya adalah karena dia dapat melihat bahwa Chen Wenliang mengikuti kenalan Chen Ping dan takut Chen Wenliang tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Su Tianshuo dan Ouyang Wufeng di bawahnya melihat 2 pil, 1 putih dan 1 hitam. Kemudian mereka mengendus-endus keras dan merasakan kesadaran ilahi mereka selama setengah hari. Pada akhirnya, kedua wajah mereka dipenuhi keraguan dan saling memandang. Kalian berdua, apa kandungan kedua pil ini dan apakah bisa menyembuhkan penyakit anak saya? Xiao Yuanshan bertanya. Ouyang Wufeng menjilat bibirnya dan sepertinya dia ingin berbicara. Di sisi lain, Su Tianshuo yang berada di samping berbicara, "Kaisar Xiao, tidak satu pun dari kedua pil ini yang merupakan obat untuk haus darah yang parah. Ramuan putih yang mengandung ramuan forgetfulness grass ini dapat menyebabkan seseorang menderita amnesia dan tidak dapat mengingat apapun. Dan ramuan hitam ini adalah ramuan beracun dan juga ramuan beracun tingkat tinggi. Setelah meminumnya, seseorang akan mati kesakitan dengan 10.000 semut melahap hatinya." Begitu kata-kata Su Tianshuo jatuh, aura tirani langsung keluar dari tubuh Xiao Yuanshan, dan Chen Ping tidak dapat mengambil tindakan pencegahan dan langsung terlempar oleh kekuatan yang menakutkan ini. Semua orang juga bingung, tidak mengerti apa yang dilakukan Chen Ping, bahkan jika tidak ada cara untuk menyembuhkannya, dia tidak bisa memberikan pil racun kepada orang. Terlebih lagi, ini adalah pangeran dari dinasti Xiao yang memberikan pil racun. Bukankah ini murni mencari kematian? Pil racun? Bagaimana mungkin? Chen Wenliang tidak percaya bahwa Chen Ping akan memurnikan pil racun, jadi dia juga datang untuk memeriksanya. Bahkan Song Yi melompat ke depan dan dengan hati-hati melihat kedua pil itu. Lagi pula, siapa yang percaya bahwa saat ini seseorang berani memberikan pil racun kepada putra kekaisaran dinasti Kekaisaran Xiao? Bersambung.